Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya musalla jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita, dan patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan ketakwaan kita, untuk senantiasa mengingat apa tujuan dari penciptaan kita di atas permukaan bumi ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan penciptaan kita begitu dengan bangsa manusia dan bangsa jin adalah tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pengajian atau kajian kita di malam Ahad, di malam terakhir di tahun 2023, dan di pekan depan ya kita sudah memasuki tahun 2024. Dan tentunya kembali mengingatkan dari pribadi dan begitu juga dengan bapak-bapak jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bermuhasabah, tentunya kita kembali menentukan visi dan misi yang baru untuk menghadapi dan menyongsong tahun yang akan datang, baik itu tahun Masehi dan terlebih lagi tahun Hijriah, yang tentunya sama-sama memberikan harusnya efek kepada kita untuk bisa tentunya memperbaiki daripada baik itu pertama kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki daripada setiap amalan-amalan, setiap apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan pribadi, begitu juga dengan kebaikan keluarga, dan pada umumnya adalah kebaikan di tengah masyarakat, yang mana hal ini berkaitan dengan kebaikan untuk dunia Islam. Maka jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari setiap seorang diri muslim, ya tatkala dia sudah berikrar bahwa dia adalah seorang muslim, maka tentunya harusnya ada setiap di dalam perbuatannya ada sebuah perubahan, ada sebuah kebaikan yang untuk senantiasa dia niatkan dan harus melekat di dalam dirinya. Maka perubahan dari ibadahnya yang tadinya ada yang kekurangan disempurnakan, perubahan dari yang tadinya ada merasa malas tidak malas lagi, ada perubahan dalam dirinya tidak mendapatkan atau belum diberikan kesempatan untuk pekerjaan yang layak, maka di tahun depan harus dirubah ya pola, baik itu mungkin juga sama dengan tatkala sudah divonis oleh dokter dalam kondisi tidak sehat, maka akan dirubah secara drastis dari pola hidup dan pola konsumsi makanan, dan begitu juga dengan berolahraga dan yang lainnya. Maka perubahan ini tentunya dari diri seorang muslim haruslah senantiasa melekat untuk lebih baik, dan tentunya untuk bisa bermanfaat khususnya bagi diri dan keluarga, dan umumnya bagi umat Islam atau di tengah masyarakat.
Jemaah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dari setiap bermuhasabah kita kembali mengintrospeksi kembali dari setiap amalan yang sudah kita lakukan di setahun yang lalu, dan tentunya dari setiap amalan-amalan ini harapan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya, yang pernah kita sampaikan ya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hasyr, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ruang kepada kita untuk bisa beramal sebaik mungkin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kembali ya setiap amalan atau muamalah kita khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, maka ini menjadi harapan kita nanti untuk bisa lebih baik dan bisa menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya hai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman ini bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah ya, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang dia lakukan dari amalannya semasa hidup di dunia ya, untuk apa yang mana amalan itu sebagai bekal baginya untuk hari esok menghadapi hari akhirat. Lalu Allah menutup daripada panggilan wahai orang-orang beriman, mengingatkan kita untuk bertakwa, hendaklah setiap diri nafsi masing-masing kita memperhatikan amalan kita untuk bekal untuk hari esok. Lalu Allah mengingatkan kembali, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka makna takwa ini secara umum kalau pernah dibahas di dalam kajian-kajian yang lainnya ya, sebagaimana Umar bin Khattab ditanya bahwa apa yang dimaksud dengan takwa, Nabi mengatakan ya, takwa itu adalah beberapa makna ya. Beliau mengibaratkan tatkala seseorang itu berjalan di tengah jalan dan di sana ada duri yang mana bisa melukai daripada kakinya, maka dia caranya untuk melewati duri itu berhati-hati di dalam berjalan. Takwa itu juga dimaknakan sebagai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap diri manusia tatkala dia ya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati ya, takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga anjuran para ulama dan yang lainnya dan seterusnya. Maka orang-orang yang tatkala dia menghiraukan daripada kehidupan dunia ini untuk menuju akhiratnya, menghiraukan daripada amalnya itu diterima atau tidaknya itu terserah saja, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya kembali, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Ya, jadi jangan kita melupakan Allah sehingga di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang melupakan Allah? Ya, orang-orang yang jauh dari masjid dan musalla, orang-orang yang jauh dari majlis ta'lim, majlis ilmu, orang-orang yang jauh dari bermuamalah sesama masyarakat, baik itu tetangga dekatnya, kiri kanan dan seterusnya, muamalah dan seterusnya. Dia acuh, nggak mau memperhatikan tetangganya, mau sakit, mau makan, mau dia susah, ada kerjaan tidak, dan seterusnya. Ya, karena terkadang kita secara real memang manusiawi, ya, ngurus diri pribadi saja, keluarga saja belum selesai, apalagi mau ngurus tetangga kiri kanan atau orang jauh yang tidak ada hubungannya, keluarga, kerabatan dan seterusnya. Tapi ingat, kita masih mempunyai satu hubungan yang mana itu tidak diputus sampai kita meninggal, yakni saudara sesama muslim. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang muslim atau saudara kita itu merasakan sakit, maka orang yang beriman itu akan mengikuti sakitnya saudaranya tatkala dizalimi dan seterusnya. Maka jemaah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan surat Al-Hasyr ini setelah ayat 18 dan 19-nya, janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala? Ya,
dia jauh dari majelis ta'lim, jauh dari tilawah, jauh dari salat, jauh dari muamalah, jauh dari bergabung atau sama-sama bisa akur dengan tetangga sesama muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala fa'ansahum anfusahum. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan meninggalkan atau melupakan mereka juga. Ya, ulaika humul fasiqun. Dan termasuk orang-orang ini termasuk orang-orang yang fasik. Maka di sini jemaah Subhanahu wa taala tentunya kita kembali ya mengintrospeksi dan tentunya tujuan-tujuan kita yang belum tercapai di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, ya kembali lagi kita tata, kembali lagi kita perbaiki, atur strategi dan seterusnya. Tahun kemarin niat ada umrah atau haji, ternyata ada satu hal itu dihalangi atau belum diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka tahun ini diniatkan kembali. Begitu juga dengan tatkala kita mendapatkan income dan seterusnya dalam muamalah, dalam pekerjaan kita, tahun kemarin tidak tercapai dari konteks pekerjaan dan seterusnya, maka tahun ini bisa diperbaiki. Apa yang salah, apa yang kurang. Begitu juga dengan ibadah. Ya, tahun kemarin misalnya dari sebelum-sebelumnya bacaan Quran belum lancar, ya belum bisa dipertanggungjawabkan, ya baik itu secara pribadi atau secara jamaah tatkala mendengarkan, maka tahun ini berazam harus bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Ya, karena kita tidak tahu umur ini sampai kapan Allah memberikan kesempatan itu. Ya, tidak ada orang satupun yang bisa menerka dirinya akan meninggal dalam kondisi salat, dalam kondisi berbuat baik, dalam kondisi dia bermuamalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib berdoa untuk bisa diwafatkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang apapun jabatannya, setinggi apapun, sampai selevel presiden pun, ya, walaupun dia jenderal dan yang lain dan seterusnya, direktur utama dan mempunyai perusahaan besar, uangnya triliunan dan seterusnya, tidak ada yang menjamin dia untuk bisa membeli nyawa, membeli daripada kehidupan untuk yang kedua kalinya. Maka sering saya menyampaikan bahwa kehidupan yang kedua, sebagaimana syair yang mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu meninggalkan namanya, maka hidupnya yang kedua atau nyawa keduanya itu adalah kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidup di dunia. Oh, dikenang dia, ya namanya si fulan berbuat baik dulu, orangnya baik, rajin ke masjid, ramah, orangnya tidak pernah menyakiti tetangga, tidak pernah menyinggung, tidak pernah ghibah, tidak pernah ini dan seterusnya. Maka disebut lagi namanya setelah walaupun dia sudah meninggal puluhan tahun, ya dikenal kebaikannya. Tapi tatkala seseorang sudah tatkala ma'udzubillah di dalam kemasyarakatan tidak baik, dikenalnya ini sholat sering bolong, masih tidak sholat, ngaji nggak bisa, nggak pernah lagi ta'lim dan seterusnya, dalam bermuamalah itu tidak pernah baik dan seterusnya, dikenal lagi kejelekannya, maka akan cepat dilupakan oleh tetangganya, orang-orang terdekatnya. Pasti orang yang tidak baik itu pasti cepat dilupakan oleh tetangga. Tapi orang yang baik setelah dia meninggal belasan tahun, puluhan tahun, pasti masih dikenal oleh orang-orang terdekat, tetangga dan orang-orang yang pernah kenal dia semasa hidup di dunia. Dan ini kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sebenarnya untuk menghalangi kita untuk berbuat baik. Hanya sekadar di dalam Islam itu assalamualaikum. Adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada daripada saudara kita duduk, entah itu di pinggir jalan, kiri kanan dan seterusnya, maka yang wajib mengucapkan salam itu adalah yang berkendara. Entah itu mobilnya Pajero, mobilnya Alphard, miliaran harganya, motornya itu mahal dan seterusnya. Tatkala ini sudah disampaikan oleh baginda Rasul, maka kewajiban itu adalah yang mengucapkan salam assalamualaikum itu adalah yang memiliki kendaraan, yang sedang menaiki kendaraan itu. Maka kewajiban juga yang duduk itu menjawab salamnya. Tidak ada susahnya kita senyum tatkala kita jalan senyum, ya, menundukkan kepala sedikit langsung tersenyum, mengucapkan salam dan seterusnya, berbuat baik, ramah dan seterusnya. Maka ini menjadi sebuah catatan bagi kita jamaah yang dalam Allah Subhanahu wa taala, karena setiap detik, setiap amalan yang kita lakukan akan kembali menjadi kebaikan bagi kita. Ya begitu juga walaupun setiap kejahatan, kezaliman yang kita lakukan, pasti yakin kalau enggak tahun ini, tahun depan atau enggak ketemu pasti akan ketemu. Sama halnya tatkala seseorang mencuri, seseorang itu merampok atau dia mengedar narkoba,
Ya, sampai di mana pun dia ketemu, bersembunyi tahun-tahun demi tahun residivis seperti itu pasti akan ketemu oleh aparat. Nggak mungkin kan? Entah itu dia namakan dirinya adalah apa? Sedang tidak baiklah nasibnya, sial lah dan seterusnya. Tidak, kita adalah memang nasib dan memang sudah ditulis adalah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan itu akan menjadi sebuah ganjaran bagi diri seorang muslim. Ya, baik yang dia lakukan semasa hidupnya, ya insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih. Maka ada sebuah mahfudzat perkataan, yakinlah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bermunajat, Allah bisa memberikan yang lebih dari apa yang kita minta. Jadi tatkala kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaksimalkan ibadah bermuamalah sesama muslim, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dikabulkan, yakin. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, Allah bisa, mampu dan tidak ada kesulitan bagi Allah untuk memberikan lebih dari apa yang kita minta. Itu keyakinan dari seorang muslim. Ya, jadi kita jangan takut tatkala kita memberikan atau melangkah tatkala melakukan sesuatu, akan tetapi sesuatu itu asalnya itu adalah sesuatu yang benar, maka tidak ada satupun yang menjadi keraguan untuk bisa menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang bisa menyelesaikan dari setiap permasalahannya. Hanya tinggal menunggu waktu, sama dengan hal kasus orang yang mempunyai kasus kejahatan. Dia residivis, masuk keluar kali penjara, bukan dia masalahnya tidak untung dan seterusnya, pasti akan ketemu. Ya, sampai ada pepatah mengatakan, ya, kejahatan itu disembunyikan sebagaimana rapi dan seterusnya pasti akan tercium baunya. Memang seperti itu. Ya, Allah yang berhak, ya, Allah yang mempunyai maha kuasa dan maha segala-galanya atas diri kita. Maka jemaah Subhanahu wa taala, untuk akhir tahun ini, mari kita sama-sama kembali menata ibadah kita kepada Allah. Semoga dari setiap ibadah ini membuahkan hasil untuk kita menjadi pribadi yang saleh, yang pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa takut kepada amalan-amalan kita, baik itu amalan yang baik dan terlebih lagi amalan yang tidak baik, yang tentunya sama-sama kita bisa sadari ini yang baik, ini yang buruk, baik bagi diri kita dan begitu juga bagi keluarga dan orang banyak. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita melanjutkan kemarin tentang pembahasan al-masajid, ya, tentang masjid, dan ini banyak poin hadis tentang masjid, begitu juga dengan musalla. Nah, nanti pertanyaan yang umum ini sebenarnya, ya, kita harus bisa membedakan mana musalla, mana masjid. Ya, kalau dikatakan musalla di sini musalla, apakah termasuk dia masjid? Nah, ini insyaallah nanti di bab khusus mungkin di awal tahun nanti kita akan bahas, ya. Nah, tetapi lebih umumnya sekarang ini adalah doa apa kelebihan dari masjid dan musalla itu sendiri. Nah, karena perbedaannya nanti kan di kantor itu ada musalla, ya, ada masjid juga yang dibangun. Begitu juga dengan di mall. Tapi statusnya bagaimana? Ya, kantor itu, ya, di sini kalau di sini kan musalla nih, karena wakaf, sudah paten misalnya, sudah diwakafkan untuk musalla. Nah, sedangkan di kantor, di bandara, di stasiun, di tempat bis, kalau bis itu apa? Tempat naik, rest area dan seterusnya, itu kan bisa dijual. Mall tutup, ya, nggak bisa melanjutin lagi, ada musalla dijual, ya, atau yang biasanya bangkrut jual. Perusahaan juga sama, ya. Nah, itu statusnya berbeda dengan musalla yang memang sudah kondisinya. Nah, ini berkaitan dengan hukum nanti. Bagaimana salat tahajudnya, iktikafnya boleh tak? Lalu berikutnya tahiyatul masajid. Bagaimana kondisi hukumnya di perkantoran, di bandara, di mall dan seterusnya, dan perbedaannya dengan musalla yang ada. Sebagaimana hadis kemarin, aina ma adraktum as-salata fasalli fa wal masjid, kata Rasul. Dimanapun kamu mengetahui waktu salat telah masuk, maka salatlah di sana, karena tempat itu dimanapun kamu berada atau berdiri itu adalah tempat sujud atau masjid. Fakuluha masjidun, seluruh tempat itu merupakan masjid. Hamparan bumi ini secara umum itu adalah masjid. Kan asal katanya sajadah yasjudu masajid.
tempat sujud, tempat kita sujud. Lalu pertanyaannya berarti tempat sujud. Kalau secara umum, secara lughatan, kalau secara bahasa kita lihat di sini adalah masjid itu tempatnya sujud dan hamparan bumi ini adalah masjid tempat sujud, boleh dipakai untuk sholat sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Berarti di rumah juga secara umum dikatakan masjid. Sedangkan nanti masjid itu boleh digunakan harus tatkala kita belum sholat ada sholat tahiyatul masjid. Boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di rumah? Itu pertanyaannya lagi. Nah itu nanti pembahasannya khusus. Ya kita pisah dulu. Ya karena pembahasan untuk yang sekarang ini adalah bagaimana keutamaan membangun masjid, memakmurkan masjid. Termasuk nanti di dalam bab ini adalah hukumnya, mohon maaf, marbot pengurus masjid itu memberikan pelayan yang terbaik untuk jamaah untuk bisa nyaman beribadah di sana, termasuk karpetnya divakum enggak, ya dibersihin enggak, dikasih pewangi enggak dan seterusnya. Ya, kotoran, mohon maaf, seandainya ada ayam dan seterusnya di sana terkontrol enggak. Nah ini pentingnya tatkala kita bagaimana berinteraksi dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana ganjaran orang tatkala dia di sore hari bisa datang ke masjid atau musala di pagi hari. Ya termasuk orang yang memakmurkan masjid ini adalah membangun dan seterusnya berkontribusi di dalam membangun dan memakmurkan masjid. Lalu hadis yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang kemarin sempat kita sudah sampaikan dari Ibnu Hibban dan riwayat dari Al-Baz dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana lillahi masajidan man bana lillahi masjidan walau kamafhasatin qafaqatin liyadiha banallahu lahu baitan fil jannah. Maka di sini kalimat qaqatin ya bibaydiha banallahu lahu baitan fil jannah adalah maksudnya orang yang membangun masjid, ya, yang menata masjid, orang-orang yang bersabar atau tatkala dia membangun masjid lalu walaupun hanya sebesar sarang daripada burung, ya, jadi hanya membangun masjid, ya, diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, yang dibangun itu walaupun sebesar sarang dari burung, kontribusinya hanya misalnya jendela cuma satu saja atau pintunya saja, atau sekedar menyumbang daripada satu tiang saja, atau mungkin semen satu sak saja, maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangun rumah baginya di dalam surga nanti. Maka di sini ada hal yang menjadi sebuah intinya bahwa seseorang yang berkontribusikan daripada sebagian hartanya dalam rangka untuk membangun masjid, maka dia akan termasuk bagi orang yang dibangunkan rumah nanti di hadapan Allah di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berikutnya jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini secara umum tatkala kita memasuki masjid, tentunya di dalam Islam tidak ada agama yang kafah, yang menyeluruh, yang sempurna mengatur kehidupan itu dari titik bagiannya kecuali Islam. Boleh Bapak buktikan dan cari, ya. Tatkala kita menyisir pun, ya, sampai kita bercermin pun itu ada doanya, ya. Tatkala kita nyisir dan cermin itu ada doanya, ya. Sampai seperti itu. Bukan hanya sekadar kita nyisir saja. Kalau Bapak pakai komedo, punya komedo, kalau Bapak pakai apa, ya, pakai pelengkap dan seterusnya sambil ini, maka kita akan melihat diri kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang hafal doa nyermin, majisir? Allahumma, ya, Allahumma ahsin, Allah, ya, wajib dulu, ya. Jadi ya Allah gantengkan saya, gantengin muka saya. Walaupun memang fisiknya secara jelek kelihatannya dia fisik memang lahirnya memang kita memang enggak ganteng-ganteng amat. Tapi tatkala dilihat sama orang karena wudunya selalu menjaga wudu, sholat dan seterusnya, orang melihat kita bersih, ya, maka lebih ganteng daripada yang orang memang real ganteng itu. Ya. Jadi konteksnya bahwa gantengkan aku ya Allah dan begitu juga gantengkan ahsanul khuluq. Ya, perbaiki, baguskan akhlakku dalam bermuamalah, dalam berinteraksi. Itu yang kita doakan. Apalagi kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada doanya. Ya, ada
doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan di sini ada banyak doa versi sebagaimana Rasulullah SAW ceritakan. Ada kurang lebih ada 4 yang dituliskan dalam fikih sunnah ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita menyebut Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah, ya. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim. Minimal, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, aku menyerahkan diriku kepada atau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika an adilla au adalla. Jadi doa luar biasa karena memang menyangkut daripada tatkala kita berjalan, tatkala kita dari rumah atau menuju ke masjid atau ke mushola dengan niat dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berlindung memohon perlindungan darimu dari tersesat atau disesatkan, tersesat atau disesatkan, ya. An adilla, tersesat. Kita berlindung supaya tidak tersesat. Maka di sini tujuan kita ke masjid itu kan beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala kita melantunkan doa ini, maka kita akan dilindungi oleh Subhanahu Wa Taala, bukan tersesat jalan akan menuju masjid atau mushola. Kita yakin merem saja kita. Misalnya kalau dari rumahnya Pak RT, ya kita tahu sudah jalannya, merem nih, ditutup muka kita. Jarak sekian ketemu rumahnya Pak Taufik, belok kiri, ketemu lagi ada Pak Haji, kita belok kiri lurus saya sampai mentok, ketemu kita mushola. Tahu gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita disesatkan dalam kehidupan ini, jangan sampai besar gitu ya. Walaubillah murtad dari agama ini. Begitu juga tersesatkan di dalam untuk menutup diri kita dari perbuatan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tersesat dan disesatkan. Disesatkan oleh siapa? Golongan jin dari bangsa manusia, syaitan dari bangsa manusia, dan begitu juga syaitan dari bangsa jin. Ya, kita lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Awazillah wa azalla. Begitu juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita berangkat ke masjid, ya Allah lindungilah aku dari hal yang mana tergelincir atau digelincirkan, tergelincir atau digelincirkan. Ya, secara zahir tatkala kita naik ke masjid, ya, atau kita ke mushola, ya, kalau hujan lebat iya dan seterusnya mungkin licin, kita bisa tergelincir. Tapi maksudnya di sini tatkala kita menuju ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni salat dan seterusnya, dalam rangka ibadah-ibadah yang lainnya, jangan sampai tergiur, tergelincir dengan hal-hal yang mana sifatnya duniawi. Yang mohon maaf mungkin hal ini sogokan dan seterusnya. Apalagi sekarang masa-masa sekarang musim-musim politik, jangan sampai lagi kita mengulangi bahwa termasuk ke dalam sogok menyogok. Nah, ada dalilnya, ya. Barang siapa yang menyogok, menerima sogokan, termasuk yang mencatat dan begitu juga yang ada di dalamnya, maka sama-sama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita mengorbankan diri kita dengan 50.000, 100.000, ya. Begitu juga dengan dikasih kaos yang bergambarkan sebuah ini dan seterusnya, dan diwajibkan harus ini dan seterusnya, tapi menentukan bagaimana kondisi kita. Tapi dengan kondisi bagaimana, ya, kita memperhatikan konteksnya, bahwa di dalam Islam sebagaimana para ulama sudah membahas, ada calon, baik itu siapapun itu, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia tidak munafik, jujur orangnya, tidak fasik dan seterusnya, maka wajib hukumnya seorang muslim itu memilihnya untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi tatkala kita menutup dia, kita dalam hati kecil kita mengatakan bahwa dia orang baik, dia orang taat, dia orang yang bisa mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin dan seterusnya. Tapi karena maaf, ya, kita gengsi, tidak mau dan seterusnya, atau mungkin fanatik dari seseorang untuk menghilangkan kebenaran dari saudara kita yang jujur ini, dan kita mengalihkan hal itu, maka hati-hati. Di sini yang menjadi ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita termasuk orang yang tidak jujur atau termasuk orang yang berdusta terhadap diri kita, dan begitu juga berdusta terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini jemaah Subhanahu Wa Taala, ya, awazillah wa zalla. Begitu juga awazlima wa azlama. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, terhadap orang yang menzalimi dan aku dizalimi. Zalim dan dizalimi. Tidak menjadi orang yang zalim, begitu juga tidak termasuk orang yang dizalimi.
dalam kehidupan, dalam kita bermuamalah, dalam kita sehari-hari, baik itu di kantor atau segala macam berusaha dan seterusnya. Tidak termasuk orang yang zalim, begitu juga menzalimi orang. Ya, ini doa yang diajarkan tatkala kita menuju masjid. Maka au ajhala au juhla. Begitu dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bodoh. Ya, dari sifat yang bodoh, ya, atau sifat yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu menahu dan seterusnya, atau dibodohi orang. Ya. Jadi berlindung dari sifat bodoh, begitu juga dibodohi orang atau ditipu oleh orang. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi yang pertama adalah sesat, ya, berlindung Allah Subhanahu wa taala, ya, dari tersesat dan disesatkan. Begitu juga tergelincir dan digelincirkan, ya. Begitu juga dengan zalim, ya, menganiaya orang, zalim terhadap seseorang atau terhadap umat atau terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dizalimi juga jangan sampai terzalimi. Begitu juga dengan sifat yang bodoh, berlindung dari sifat bodoh dan juga ditipu atau dibodohi oleh orang lain. Lalu begitu juga dengan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan tatkala kita akan menuju ke masjid berdoa qala yani idza kharaja min baitihi, ya, barang siapa siapa yang berkata yakni idza kharaja, dia tatkala keluar dari rumahnya, min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah, tiada kekuatan dan biaya upaya selain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaqulu lahu hasbuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, maka kecuali Allah Subhanahu dengan dia mengucapkan kalimat tadi bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, atau ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka hasbuk, itu cukup, ya, kata Rasulullah SAW, ya, maka itu cukup. Ya, cukupnya maksudnya di sini di mana? Maka di sini Rasul mengatakan hudita wa kufita wa kufita wa tahya anhu asyaitan. Maka Rasul mengatakan, ya, barang siapa ketika keluar rumahnya membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat menyambutnya atau menyahutnya, engkau telah diselamatkan. Yang malaikat berdoa kepadanya, hasbuk, engkau telah diselamatkan. Dari apa? Engkau pasti dibimbing, dicukupi, dijaga dan dijaga daripada godaan syaitan yang mana menjauh dari. Maka di sini tatkala kita mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama berdoanya malaikat mendoakan kita, lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari, ini kalimatnya adalah pasti, ya, yuqalu lahu hasbuk hadita wa kufita wa ukita wa tanha anhu syaitan. Maka pasti dia akan dibimbing, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala bahaya dan dijauhkan dari godaan syaitan. Lalu berikutnya Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan di dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah berilah cahaya di dalam hati ini, ya, wa fi basari nuran, begitu juga dengan penglihatan ini dengan cahaya, ya Allah, wa fi sam'i nuran, begitu juga dengan pendengaranku, ya Allah berikan cahaya, wa an yamini nuran, begitu juga dengan tanganku diberikan cahaya. Maka orang tatkala diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala dari hatinya, mata hati kecilnya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, tidak mungkin akan dia berbuat zalim. Baik dia sebagai aparatur negara, sebagai sampai tingkatan terkecil RT RW dan seterusnya, enggak mungkin dia akan menzalimi masyarakatnya. Tatkala sudah diberikan hati yang bercahaya Allah Subhanahu, hatinya, matanya, telinganya, tangannya, lalu berikutnya wa khalfi nuran, kiri, sebelah kiri kanannya itu dicahaya Allah Subhanahu wa taala, wa asbi nuran, begitu juga dengan daripada atas dan bawahnya itu diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala, wa lahmi nuran, dagingnya juga dicahayakan Allah Subhanahu, diberikan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa fi dam'i nuran, sampai darahnya pun diberikan
cahaya Allah Subhanahu wa taala, diterangi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sya'ri nuran, kepalanya, ya, pikirannya. Wa fi basyari nuran, begitu juga dengan cahaya di dalam kulitnya, rambutnya, kulitnya, semua anggota badannya diberikan oleh Subhanahu wa taala. Maka mustahil seorang aparatur negara, baik dia seorang yang bertugas sebagai membantu masyarakat, begitu juga yang diberikan amanah dan seterusnya, seorang pedagang, begitu juga dengan seorang kepala rumah tangga sampai terkecil di tengah masyarakat, itu akan zalim terhadap anak istrinya, orang terdekatnya dan seterusnya. Maka ini perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka ada di dalam doa pagi dan petang al-ma'furat, ya, baik itu sughra ataupun kubra, ada salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita terhindar dari COVID dan penyakit-penyakit yang menakut. Ya, maka ini doa yang sering kita baca di masa sore hari ataupun pagi hari. Dan di sana isinya adalah doa itu untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa diampunkan segala dosa kita dari badan kita. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunkanlah segala sesuatu yang ada di badan ini. Ya, ampunkanlah segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh mata ini. Ampunkan segala sesuatu yang sudah yang didengar oleh telinga ini. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Kau. Jadi ini yang kita doakan di pagi hari dan sore hari sebelum kita beraktivitas. Dan begitu juga dengan doa ini. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran, ya, wa an yamini nuran wa qalbi nuran wa fi asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dam'i nuran wa fi sya'ri nuran wa fi bashari nuran. Sampai darah di dalam diri kita itu pun kita berdoa supaya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini hadisnya sahih. Coba kita sama-sama berdoa, Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Coba sama-sama. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Saya baca sekali lagi. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Wa fi basari nuran. Wa fi sam'i nuran. وعن يميني نورا وخلفي نورا وفي عصابي نورا وفي عصابي نورا. Asab itu maksudnya jari jemari yang diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketik sampai menzalimi, cukup dengan ketik satu, ya, bilang iya orang bisa masuk penjara, atau bilang tidak orang bisa bebas yang seharusnya di penjara, atau dengan tanda tangan saja, ya, sebuah keputusan bisa terlahir dari sana, walaupun dia zalim atau berpihak dan seterusnya. Maka di sini yang diajarkan doa Rasulullah SAW. Kita ulang, wa asabi nuran, wa fi lahmi nuran, wa fi dam'i nuran, wa fi sya'ri nuran, wa fi bashari nuran. Nah, ini jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sebelum kita sujud saja, salat saja, ini sudah diajarkan doa-doa yang luar biasa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Sebenarnya dari awal kita sudah menyampaikan, Allah itu tidak menginginkan umat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam neraka. Rasulullah tidak menginginkan umatnya itu terjerumus keterjerembab dalam kemaksiatan, dalam dosa, dan yang menyebabkan dan mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu riwayat dari Muslim yang berbunyi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Ini tambah. Kalau tadi dia sudah disebut lisan, mulut sekarang. Wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran. Sama, pendengaran, penglihatan, hati dan seterusnya yang diberikan cahaya Subhanahu wa taala. Wa ja'al min khalfi nuran, samping kiri kanan diberikan Allah Subhanahu wa taala cahaya. Wa min amami nuran wa ja'al min fawqi wa nuran wa min tahti nuran. Ya, samping kiri kanan, atas bawahnya, ya, begitu juga diberikan cahaya Subhanahu wa taala. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, ini yang terakhir, berikanlah atau karuniakanlah aku cahaya.
Maka dalam hadis Uwaimah mengatakan idza kharaja rajulun min baitihi ila salati Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi man syaya fa inni lam akhruj ashran. Nah, di sini di dalam Ibnu Uwaimah mengatakan ya bahwa jika seseorang keluar dari rumahnya untuk mengerjakan salat lalu berdoa, di apa doanya? Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkah orang-orang yang selalu memohon kepadaku, atau orang-orang yang berkah yang selalu memohon kepadamu. Siapa orang-orang yang senang kita meminta berkah kepadanya? yakni orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malamnya para ulama, para asatid kita yang memang yang saleh, yang alim, yang ahlul abid. Ya, itu kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan keberkahannya. Maka mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang mengatakan kita tidak boleh mengambil atau mengalami berkah terhadap orang yang soleh, itu dalilnya banyak. Ya, dalilnya banyak. Bukan kita nanti kita menghambakan atau kita menuhankan orang yang soleh, tidak. Jadi kita salah. Ya, memang ada dalil, ada sebagian syekh, ada sebagian para ulama ya, yang tidak mau dicium tangannya atau sampai menunduk. Khawatirnya mereka, ada khawatiran dari diri mereka itu apa? Mereka jadi ujub, takutnya sombong. Saya ini orang alim, dihormati sampai menunduk orang itu seperti itu. Beberapa syekh yang memang mengharamkan, tidak membolehkan. Karena secara pribadi mereka takut, ujub, takabur, merasa mungkin nanti dia merasa dikoda oleh syaitan, saya paling berilmu, dan itu yang ditakuti. Tapi tatkala kita salah mengambil keberkahan dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah SAW, itu boleh. Salam terhadap kiai atau orang alim ulama yang taat memang benar-benar orang soleh, dan kita minta doa. Ya syekh, ya tuan guru, ya kiai, mohon doakan anak saya supaya menjadi anak yang soleh, keberkahan dari ilmu dan seterusnya yang kau miliki diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan itu mungkin dari doanya istijabah. Contohnya siapa? Anas bin Malik. Ya, Rasulullah SAW dan mendoakan beberapa anak kecil tatkala itu, ya Rasulullah, seorang ibu datang kepada Rasulullah SAW, doakan anakku supaya dia menjadi orang yang alim dan taat. Dia tidak taat, tapi keturunannya menjadi orang yang taat. Ya, beberapa khalifah yang setelah dari khalifah yang arba'ah itu memberikan keturunan yang memang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memerintah sampai ratusan tahun itu dengan adil, sesuai dengan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf ya, memang tatkala kita sowan, kalau bahasa Jawanya ya, kita mendatangi pesantren dan seterusnya, tidak mengapa kita meminta doa kepada seorang kiai. Tapi terkadang ada yang berlebihan sampai ngambil minta didoain air. Gak apa-apa, air ini sebenarnya bapaknya saja yang doain, sama dengan mohon maaf tahnik. Ya, kalau bapak mungkin nanti punya anak lagi yang gak sabar tahnik anaknya, itu sunnah yang sangat dianjurkan. Kunyah kurma, kalau gak ada kurma, ambil gula, baik itu gula merah dan seterusnya, pokoknya yang manis-manis. Tatkala anak lahir masih bayi, umur sehari, 2 hari, sebulan, itu suruh ngangap, langsung ditempelin ke langit-langitnya dengan jari kita sendiri, bapaknya. Tapi kalau lebih baiknya, ya mohon maaf, ada seorang kiai yang alim, taat dan seterusnya, ya tentunya yang mohon maaf yang nggak merokok ya kata-katanya kalau merokok apa lagi ya, punya dia taat, alim dan seterusnya, sunnah Rasulullah SAW, suruh ngunyah kurma, minta tolong dan seterusnya, itu ditempelkan ke langit-langit. Apa manfaatnya nanti? Itu luar biasa ya, sebagaimana terkait para ulama satu ya dalam berbicara dia akan lebih fasih, ya menghafal Quran, ketaatan EQ, kecerdasan dan seterusnya, itu berpengaruh karena itu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang lebih pas juga ya bapaknya, kita yang ngunyah kurma sambil berdoa tadi, ya berdoa untuk anak kita, ya ibunya juga berdoa dan seterusnya, punyahkan kurma, ambil sampai lembut, ya jangan sampai ambil kurmanya kesel kalau anak masih bayi umur sehari. Ambil airnya saja, saripatinya yang penting ada manisnya, itu yang oleskan saja di langit-langit sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti harus kan orang yang ini. Tapi kalau kita yakin orang ini taat, kalau guru ini, kiai ini dan seterusnya, alim ilmunya dan seterusnya, ya kita minta doa supaya memang anak kita menjadi anak yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala yang luar biasanya doa sebelum kita beribadah ya, menuju masjid, kita masuk masjid saya sudah doanya luar biasa yang diajarkan oleh baginda
Rasulullah SAW. Dan intinya semua ini adalah kita berlindung supaya tidak diganggu atau dijauhkan dari syaitan. Ya, supaya kita senantiasa bisa berbuat hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tatkala kita akan berbuat zalim atau kesalahan, kita ingat salat kita ingat doa kita. Ya, kita ingat apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Selesai? Baik. Kita lanjutkan sedikit. Berapa menit lagi? 1 menit. Berapa? 1 menit. 2 menit. Ya. Menit. Baik, kita bacakan satu hadis. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam doa, masuk ke dalam atau masuk dan keluar masjid. Kalau tadi itu tatkala kita keluar dari rumah menuju masjid, kita belum masuk masjid nih. Itu doa-doa kita. Ya, doa-doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk di dalam masjid, ya, maka ada doa tersendiri yang biasa selalu kita baca. A'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultani al-qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Jadi intinya sering kita diajarkan cuma ujungnya aja. Allahumma apa? Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Padahal di atasnya ada yang diajarkan oleh baginda Rasul. A'udzu billahil azim wa wajhihi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang al-azim, yang maha agung, ya, dengan wajahnya yang mana al-karim wa sultani, yang mulia dan kerajaannya yang adali, ya, al-qadim minasyaitonir rajim, yang mana aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li dzunubana. Setelah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berikutnya apa? Kita memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa kita. Allahumma ighfir li dzunubi. Ya Allah, ampunkan dosaku. Belum kita salat, ampunkan dosaku. Ya, waftah li abwaba rahmatik. Ya, setelah ampunkan dosa, bukakanlah untukku semua pintu rahmat ya Allah. Nah, itu yang luar biasanya. Jadi ini memang benar, Pak. Ya, tatkala kita step by step dari salat ini kita akan lakukan, maka apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, orang banyak salat kok masih ngerjain keji dan munkar, menzalimi rakyat dan seterusnya. Ini masalahnya. Dari keluar dari rumah doa enggak, benar-benar enggak ikhlas. Masuk ke dalam masjid, benar-benar enggak dihayati doanya. Langsung dia masuk takbir bersama imam, benar-benar dihayati enggak salatnya. Dia ngerti enggak apa yang dia baca. Tatkala itu sudah, insya Allah itu akan menjadi khusyuk. Enggak ada yang bisa menghalangi kita untuk tidak berbuat zalim. Pasti taat saleh, tapi tetap, ya, yang namanya surga dan neraka itu dibuat ada penghuninya. Ya, masa neraka akan kosong gitu kan? Ya, surga semua isinya. Nah, kalau orang baik aja semua di sini, tugasnya kita untuk memperbaiki orang dan menasihati orang dari mana? Nah, inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, supaya semua sisi ini bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita, memberikan amal yang soleh dan salihah, dan sama-sama bisa bermaksimal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita terus sementara dan melaksanakan salat Isya, dan insyaallah nanti kita akan sedikit di bar Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya kita di majelis ini menjadi amalan terbaik kita di sisi Allah, dan dijadikan sebagai catatan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita melanjutkan dari kajian tiga sunnah kita di malam hari ini, dan insyaallah nanti ini ada amanah dari Pak Gunawan
Mas Abrol ya dengan Mas siapa? Wafa. Rafa. Oh Raka. Rafa. Rafata. Ya Rafa. Ya Mas Abrol dan Mas Rafa. Insyaallah malam hari ini nanti setelah kita kajian itu ada tasniful Quran dalam rangka untuk bisa mengecek daripada bacaan, mengecek dari hafalan yang sudah didapatkan, dan insyaallah ini menjadi sebuah wasilah ya kepada kita juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang anak atau punya cucu yang memang perlu sesekali ya baik itu di kita pribadi, di tempat umum atau tempat kajian, meminta dan seterusnya supaya membiasakan anak-anak kita untuk biar kuat mentalnya juga kuat, bisa lebih bisa memposisikan diri di suatu saat nanti ya dalam kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan dalam mental ya dalam kebiasaannya dia untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dan tidak campur atau tidak malu ya dengan berbuat kebaikan. Justru yang ditanamkan adalah tatkala dia berbuat sesuatu yang salah, justru itu yang harus malu, tapi hal-hal yang baik jangan sampai berbuat malu atau tidak merasa malu untuk melakukannya. Dan kita melanjutkan hadis yang tadi terakhir terpotong ya, tentang doa masjid ya, masuk keluar masjid ini ya. Jadi yang pertama kita berlindung kepada Allah dari syaitan rajim, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala, lalu berselawat kepada baginda Rasul, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa, lalu terakhir kita meminta dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tatkala kita keluar dari masjid disunahkan juga mendahulukan kaki kiri dan berdoa. Masuknya tadi mendahulukan kaki kanan lalu berdoa. Nah tatkala keluar ya itu mendahulukan kaki kiri dan doa. Apa doanya? Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ighfir lidzunubi, sama ya. Jadi ini yang pertama tadi berlindung kepada Allah, pertama isti'adzah, tapi yang tatkala keluar hanya bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, lalu berselawat kepada baginda Rasulullah, lalu meminta ampun kepada Allah, Allahumma ighfir lidzunubi, ya Allah ampunkan segala dosaku, waftah li abwaaba fadlik. Ya, maka kita meminta kepada Allah untuk membukakan semua pintu keutamaanmu, ya, pintu keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala min fadlik. Ya, lalu Allahumma sinni, ya Allah lindungilah aku. Kita keluar dari masjid maka minta perlindungan dari apa? Dari godaan syaitan. Jadi masuk kaki kanan lalu berdoa kepada Allah. Selesai kita berdoa ya tadi ya dari minta dari dari godaan syaitan ya supaya tidak diganggu dalam salat. Lalu tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, berserah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta ampun dan meminta pintu keberkahan. Lalu tatkala kita keluar sama ya mengucap bismillah ya, lalu berikut kita berdoa seterusnya. Maka ini jamaah Subhanahu wa taala bisa kita merenungi kembali bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kondisikan dalam diri kita ya tentunya akan berdampak kepada amalan kita sendiri, dan begitu juga berdampak kepada anak, berdampak kepada orang-orang terdekat kita. Baik yang kita lakukan maka akan ditunai dengan kebaikan. Walhamdulillah jika kita buruk di dalam bersikap atau di dalam kita apa yang kita kerjakan dari amalan kita, maka itu juga yang kita tunai. Insyaallah ada pertanyaan mungkin saya terjawab. Kita cukupkan? Ya, supaya tidak terlalu malam. Insyaallah sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa untuk mendapatkan keberkahan di malam hari ini ya bisa untuk tasni'ul Quran kepada Ananda Mas Abro ya, begitu juga dengan Mas Rafa pada pengetar ya. Jadi supaya bisa nanti kita sama-sama dengarkan ya, kita tasbih ya supaya mendapatkan keberkahan juga dengan tilawah ini ya. Dan insyaallah Ananda Abro baca surat apa?
Al-Baqarah. Ya Al-Baqarah, hingga Bapak silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat pertama. Sampai ayat berapa Mas Abdullah? Berapa lembar? 286. Selesai, 3 juz ya? Kalau satu itu Pak, jangan nggak? 1 lembar, 2 lembar? 2. Hah? Sampai halaman 10. Masya Allah, selesai, setengah juz lebih nih. Ya, kalau halaman 10 berarti udah 1 juz ini. Ya. Kalau masalah apa? Membaca surat apa? Juz 30 atau sama? Al-Baqarah. Surat Al-Mulk berarti juz berapa Al-Mulk? Juz 2, 9 awal. Ya, silakan Mas Abrar duluan ya. Mas Abrar duluan. Mas Abrar silakan Pak, dibuka ininya mushafnya supaya dapat nanti sama-sama kan kalau nggak punya mushaf nanti yang di samping masing-masing Quran. Itu Quran kan ada tuh? Nah, silakan supaya nanti bisa di cross check kembali. Ini Mas Abrar, samping. Sini Mas Ahmad terus jadi. Selamat sini. Biar berada. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila ayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma da'at ma hawlahu zaagha bi nurihim wa tarahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yahdiyun. Aw sayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabihum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut wa huwa muhitun bil kafirin. Yaqalul barqu yakhtafu absarahum kullama da'a lahum wajhu fihi wa idza zalama 'alaihim qalu walau syaa'a Allahu ladhhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an
بسورة من مثله ولو شهداء من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يحتاج أن يضرب مثلا ما بعوضة فوقها فأما الذين لا يعلمون فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأوفوا بيدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لقدرة إلا على الخاسرين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لقدرة إلا على الخاسرين
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا من بعد ذلك وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وجعلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فضربنا رجلنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وهمها ونذير وبصرها قال أتستبدلون الذي بدنا بالذي هو خير اهبطوا بسرعة فإنكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فبر لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولقد يسرنا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا فلنا ربك يبين لنا ما هي إن الورش قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر النذيرين. Cukup ya. Nah tinggal pelan bacanya itu nggak selesai ya. Pelan santai. Kenapa cepat banget bacanya? Selesai. Kan hasilnya kasihan bapak-bapaknya makanya kemalaman ya. Ya, jadi bapak-bapak yang Subhanahu wa taala pembacaan yang seperti ini untuk di pesantren itu wajar. Kalau kita di umum mungkin pilihan lihatnya. Kalau perlu murojaah ya itu memang harus cepat. Paling enggak targetnya mengejar target. Ya, sesuai dengan yang kemarin seperti disampaikan berapa banyak hafalan. Kalau hafalannya sudah mesti 20 juz ya minimal dalam sehari itu bisa murojaah 2 juz minimal. Kalau kelewatan dari 2 juz berarti wassalam hafalannya. Kemudian kalau 30 juz minimal sehari 5 juz. Ya berarti 5 dikali 3 itu bersih 15 juz kalau ada di 10 bulan atau dalam konteksnya dia hari ini maka paling enggak itu bisa aman itu sehari harusnya 10 juz sampai 5 di atas 5 juz ya, minimal 5 juz baru bisa tercover karena enggak lama dalam sehari enggak ulang ya itu makanya bacaannya dengan buatan cepat jadi telah dijelaskan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-salihin amanu billahi wal yawmil akhir seterusnya. Jadi ketika kita lagi belajar dari pakai ini dipakainya kan gimana? Al-qari'ah itu dengan bacaan yang bacaan yang pelan supaya bisa gimana sabar itu cepetan ya dipelan lagi supaya masa-masa nafasnya tidak terlalu habis ya supaya ada ruang waktunya untuk bisa nafas ya silakan dalam surat Al-Mulk yang B Tabarakalladzi biyadihi al-mulk silakan a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut fatiha
فيها زوجها فريقا وهي تمر تقال تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض سكنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليهم حاسبا فستعلمون كيف نذير أولم يروا إلى الطير ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو توكل الرحمن أمن هذا الذي إن الكافرون إلا في أمن هذا الذي يرزقكم أمسكم الرزق بل لجوا في عتو ونفور Baik, terima kasih Pak Ustadz, minta waktunya sebentar. Taruh di sini Pak Ustadz, langsung doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Musadat yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan waktunya hadir dalam acara taklim pekanan yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayah dan ridhonya kita bisa berkumpul di Mushola Al-Jibat ini dalam rangka taklim pekanan alhamdulillah yang kita laksanakan. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada kita umatnya, insyaallah yang senantiasa dan selalu mengikuti ajaran beliau sampai zaman nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang malam ini bisa menyempatkan hadir, tentunya dengan menyempatkan diri, mungkin mengorbankan waktu, tenaga, pikiran yang harusnya mungkin udah istirahat atau ada kegiatan, alhamdulillah menyempatkan waktu untuk berkumpul di Mushola Al-Jibat ini. Ini bertepatan dengan mau akhir tahun ya. Jadi intinya kita emang harus muhasabah diri yang tadi udah disampaikan kepada Pak Ustadz. Intinya saya mengajak ayo gak bosan-bosan kita untuk koreksi diri ya, karena introspeksi diri untuk menuju selalu lebih baik dari hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan kita memperbaiki diri terus untuk selalu menambah ketaatan kita, untuk memperbaiki dari segi ilmu kita, agama. Karena kalau kita belajar memang benar, jadi selama kita belajar ternyata kita semakin kelihatan bodohnya. Jadi banyak ilmu yang belum kita ketahui.
Kalau kita nggak belajar ya kita emang kayak pintar, tapi kalau udah kita belajar ternyata ya mungkin bapak-bapak udah merasa ya nggak perlu diguruin. Intinya saya saling mengingatkan untuk ayo kita bareng-bareng fasilitas yang ada di lingkungan kita ini. Alhamdulillah lingkungan kita ada musola, yang ada tempat yang untuk memang kita belajar untuk ibadah. Alhamdulillah, karena nggak setiap lingkungan RT kita ada musola. Jadi lingkungan kita alhamdulillah, makanya mari kita makmurkan musola kita. Jadi sama-sama kita untuk belajar di sini, isi musola kita dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebaikan-kebaikan. Yang mungkin untuk tadi ada Pak RT, mungkin tadinya kalau mau menyampaikan sesuatu karena lingkungan ada pergantian spiritual tapi beliau ada acara. Intinya yang itu kita ngajak ayo gitu, kita selalu perbaiki diri, dimakmurkan musola kita. Ya alhamdulillah itu dengan hari ke hari peningkatan demi peningkatan, karena ternyata dengan bertambahnya tahun kita bukan semakin muda, jadi pasti semakin tua. Jadi kalau kita mau menengok ke belakang apa yang terjadi 1 tahun ini, kita udah ditinggal beberapa orang teman yang mungkin bisa lebih muda dari kita, teman-teman dekat kita, yaitu ada Pak Eko yang almarhum, ada Pak Rahmat, dan kemarin ya belum lama kita dapat kabar Pak Erwin Pak Erwin yang rumahnya dibeli Pak Amir udah meninggal gitu. Jadi kaget juga saya gitu. Kalau secara umur kan beliau lebih muda, dan kalau badan atletis, orang olahragawan, ternyata nggak menjamin umur kita. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa bertemu seperti ini, dan kita juga nggak tahu tahun depan bisa bertemu nggak gitu, atau siapa yang dulu. Nggak harus tua dulu ternyata orang meninggal itu gitu. Jadi makanya kita mau muda mau tua tetap kita mempersiapkan diri, membekali diri dari segi agama. Karena kalau hidup jangan takut Pak, karena kembali lagi kalau kita ngaji yang saya sering dengar gitu kan, perbaiki ibadahmu, perbaiki amalanmu, perbaiki sholatmu, jadi dunianya akan diperbaiki langsung sama Allah gitu. Jadi Allah yang akan mengurus dunianya, karena kalau dunianya udah dijamin Pak. Jadi sebelum hak kita jatah kita tersampaikan semua, kita belum akan meninggal gitu. Jadi jangan takut kalau untuk dunianya. Yang belum itu ya gitu, kita untuk memperbaiki dari segi kualitas kita beragama gitu, menjalankan perintah-perintahnya gitu. Jadi mungkin itu untuk muhasabah tahun baru ini, atau mungkin bapak-bapak ada yang mau disampaikan silakan gitu. Jadi intinya saya juga sebagai diamanahkan untuk sekarang rusun musola dengan satu kepengurusan semua. Jadi intinya kami minta dukungannya, ayo kita bareng-bareng, karena musola ini memang nggak mungkin bisa kita urus sendiri, harus kita bareng-bareng. Kita perlu masukan, perlu dukungan secara materi, pikiran, tenaga gitu. Alhamdulillah gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.